Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan atas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Yudas ayat 17 sampai ayat 25. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang Daud telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan bahwa kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-mejek, ia akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Biarlah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjuklah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain. Bencilah pakaian mereka yang dicemakan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sangat baik sekali. Sebagaimana firman Allah kita dapat pada hari ini menjadi berkat buat kita. Kita perhatikan ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-mengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Firman Allah menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan. Dan ayat perkataan ini juga ditulis dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya orang yang hidup menurut hawa nafsu. Apa yang ditulis Yudas yang sudah ditulis oleh Petrus, dan hari kita baca, diingatkan kembali, sebab kita hidup pada akhir zaman, hari-hari kedatangan Tuhan yang kita nantikan. Dan dikatakan firman tampil pengejek-mengejek, ya, pengejek-mengejek tentang kedatangan Tuhan. Sebab nenek moyang sampai sekarang belum datang. Bagian ejek-ejekan yang menyakitkan hati, membuat goyang iman kita. Ya. Mengapa? Mereka mengejek-ejek karena mereka berusaha untuk memecah belah. Sebagaimana ayat 13, ayat yang ke-19, mereka adalah
memecah belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa roh. Mereka inilah yang hidup tanpa pimpinan. Mereka yang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, yang adalah roh daging. Kalau orang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang ada hidup pimpinan daging. Nah, bahwa kalau daging kerjanya hanya memecah belah. Memecah belah. Roh pemecah banyak terjadi dalam gereja Tuhan. Bahwa pemecah belah banyak terjadi buat anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan yang hidup dalam, tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi hidup dalam pimpinan daging. Tapi mereka yang hidup pimpinan Roh Kudus, yang menanti kedatangan Tuhan, dia tunggu kedatangan Tuhan. Bahkan 5 darah yang pandai, yang siapkan pelita dan minyak. Kapan Tuhan datang, dia memperhatikan hidupnya. Kapan? Mungkin 2000 tahun lagi, 1000 tahun lagi, tidak jadi persoalan, tapi jadi persoalan kapan Tuhan datang secara pribadi. Dia sudah mempersiapkan pakaian hidupnya, menjaga kekudusan dengan baik. Dan firman Allah juga dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 1, 5, 2, 3, pada bunyi nafiri yang terakhir, orang mati dibangkitkan, yang hidup akan diubah. Yang diubah siapa? Itu orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Kita siapkan pakaian hidup kita dengan baik, menjaga kesucian kita dengan baik, dan kita tidak main-main dosa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Jangan kami jadi pengejek-mengejek, karena kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi kami jadi anak-anak-Mu yang siapkan hidup dengan baik. Bahkan 5 darah yang pandai, siapkan pelita dan minyak. Kami nanti kedatangan Engkau, baik secara pribadi maupun secara global. Pimpin kami semua dengan kekudusan. Kekudusan-Mu Tuhan, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Bahkan apa yang dari kebutuhan Engkau cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, pada lawan, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semua takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.